Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah satu pembuat kain tenun tradisional Sambas, yang mana tahapannya adalah yang pertama seperti mewarna alam. Dalam mewarna alam itu prosesnya seperti kita harus mordan benang. Proses pencelupan kami menggunakan warna alam. Salah satunya menggunakan ini tanaman biksa atau kesumbe. Setelah benang direbus dengan pewarna alam, langsung dicuci bersih. Terus setelah itu kita fiksasi dengan kapur untuk proses mengunci warna supaya warna itu tidak luntur. Setelah proses pewarnaan, kita langsung ke proses menerau, yang mana menerau adalah menggulung benang yang kita laksanakan secara tradisional. Setelah menerau atau menggulung benang, kita lanjutkan dengan menghani. Menghani adalah kan benang untuk dimasukkan ke suri dan hitungannya sesuai dengan alat tenun, yaitu sisir atau suri. Setelah proses menghani, kita lanjutkan dengan proses menatar, yang mana menatar adalah menggulung benang yang tadi kita hani ke papan tandayan. Kita lanjutkan dengan menghubung benang, yang mana menghubung benang ini adalah menyatukan alat tenun yang sisirnya ke tandayan. Setelah proses menghubung benang, kita langsung ke proses membuat motif, yang mana membuat motif itu adalah membuat gambar kepada kain tenun tradisional. Kita langsung ke proses menenun, yang mana menenun ini adalah proses yang terakhir yang untuk membuat kain tenun Sambas. Itulah proses pembuatan kain tenun tradisional Sambas. Jalan ke sawah pergi menebas untuk menanam peranggi dan talas. Kalau datang ke kota Sambas, jangan lupa beli kain lunggi Sambas. Alat tenun bukan mesin atau ATBM adalah merupakan inovasi dari alat tenun tradisional. Dalam proses menenun ATBM ada beberapa langkah, dan prosesnya untuk yang pertama adalah proses pencelupan. Ini adalah hasil dari pencelupan tadi. Dan untuk tahap yang kedua kita akan melanjutkan ke narau. Narau adalah proses penggulungan benang dari tukal ke klos. Tadi proses menarau dari tukal ke klos, dan inilah dia yang setelah ditarau tadi. Dan kemudian kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu proses menghani, yaitu atau menganek, yaitu menyusun benang-benang disesuaikan dengan ukuran kain, lebar kain, dan disesuaikan dengan motif. Dan kali ini kita akan membuat motif lurik. Setelah menggulung ke dalam gulungan yang besar ini, kemudian kita pindahkan ke dalam gulungan yang lebih kecil atau disebut tandayan dalam bahasa Sambas. Setelah itu akan kita pindahkan ke tenun ATBM. Dan setelah itu akan kita masukkan ke dalam karab. Karab adalah untuk turun naik benang supaya bisa mengayam benang. Kemudian dimasukkan ke dalam sisir atau suri untuk merapatkan benang. Langkah yang terakhir adalah proses menenun, yaitu proses membuat motif sehingga menjadi produk tenun kain ATBM Sambas. Demikianlah tadi proses pembuatan tenun kain ATBM yang merupakan hasil inovasi dari tenun tradisional. Dan jangan lupa untuk membeli produk tenun Sambas. Kain tenun Sambas tiada duanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengrajin tenun Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nama saya Budiana. Saya adalah salah satu pengrajin tenun, yang mana yang saya kerjakan adalah tenun tradisional Sambas. Dan saya adalah Sunarni, pengrajin tenun alat tenun bukan mesin hasil dari inovasi tenun tradisional Sambas. Selama pandemi ini, kami tenun Sambas tetap menenun seperti biasa. Begitu juga dengan kami, tenun ATBM masih tetap berproduksi seperti biasa dan tetap berkolaborasi dengan tenun tradisional.
Keunggulan dari tenun tradisional Sambas adalah dengan motif-motifnya, coraknya dengan pewarna alam, yang tentunya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar alam kita, dan itu adalah salah satu keunikan dari tenun tradisional Sambas. Sedangkan kami dari tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin, keunggulan dari ATBM adalah lebih cepat berproduksi dan juga dapat dipakai sehari-hari karena kehalusan bahannya, dan dapat dipakai untuk acara resmi maupun non-resmi. Harapan kami sebagai pelaku penenun Sambas, tenun kami ini bisa dipakai semua kalangan. Dan bukan hanya masyarakat Sambas saja yang dapat menggunakan produk tenun Sambas kami ini. Bahkan di luar Kalimantan Barat, bahkan seluruh Indonesia ataupun di luar negeri dapat menggunakan produk tenun Sambas. Itulah harapan kami sebagai pengrajin tenun Sambas. Menurut kami, program KKI ini sangat baik karena dengan program ini bisa mempromosikan kain-kain yang kami buat ke ramai orang sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia bisa melihatnya dan malah sampai bisa ke mancanegara. Ke kota Sambas membeli kain lunggi, kain dibeli bermotif sapar perangi. Terima kasih kepada BI yang ikut mengembangkan tenun ini. Akhir kata dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.